Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillah, putra putri SMPIT Samratul Fuad yang Ustadz sayangi, ada kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan ini, walaupun kali ini masih secara daring ya. Jadi kita belajar masih lewat classroom, lewat YouTube dan seterusnya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini Ustadz akan sampaikan dulu materi tentang mengkonsumsi makanan dan minuman halal dan menjauhi yang haram. Jadi tentu saja ini bertujuan agar putra-putri semuanya nanti paham kriteria-kriteria makanan yang halal, juga kriteria-kriteria makanan yang haram, termasuk juga minuman halal dan minuman haram. Nah, ini sebelumnya Ustaz sampaikan ini terkait mengkonsumsi makanan halal dan haram. Makanan yang halal dan thayyib ini kalau di surat Al-Maidah ayat 88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lebih baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi Allah di sini memerintahkan kepada kita untuk memakan makanan yang halal dan thayyib. Nah, ada dua ini. Jadi kalau kita mau makan harus halal dan thayyib. Apa itu halal dan thayyib? Nah, makanan halal, jadi kalau yang disebut dengan halal itu artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Artinya boleh, yang membolehkan dasarnya apa? Jadi ketentuan syariat Islam itu halal. Jadi hukumnya harus hukum Islam kalau mau menyebutkan halal atau haram, nggak bisa dengan hukum-hukum yang lain. Kemudian thayyib, jadi kan halalan thayyiban. Kalau thayyib apa? Thayyib itu baik, mengandung nutrisi, bergizi dan menyehatkan. Artinya makanan itu makanan yang baik, yang bagus bagi kesehatan tubuh kita. Jadi ada makanan yang halal tapi enggak thayyib. Nah, contohnya misalnya nasi basi begitu. Nah, itu aslinya halal tapi tidak thayyib karena bisa membuat kita jadi sakit. Nah, itu jadi makanan yang kita makan haruslah halal dan thayyib. Nah, kalau halal itu bagaimana? Nah, ini kriterianya. Jadi halal tadi kan, kalau halal itu dari segi syariat Islam. Nah, kriterianya seperti ini. Yang pertama, halal dari segi wujudnya, zatnya. Yang kedua, halal dari segi cara mendapatkannya.
Yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya. Nah, ada 3 kriteria ini. Yang pertama, wujudnya, zatnya itu ya memang halal. Jadi fisiknya itu dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, contohnya ya nasi, kemudian sayur-sayuran dan sebagainya, itu secara zatnya, fisiknya halal. Kemudian hal dari segi cara mendapatkannya, cara memperolehnya harus halal. Jadi walaupun zatnya halal, tapi kalau cara mendapatkannya tidak halal, ya jadinya haram. Misalnya ikan, itu kan aslinya halal, tapi kalau ikannya itu dapat dari mencuri di kolam tetangga, nah jadinya haram. Yang ketiga, halal dalam proses pengolahannya. Jadi cara mengolahnya juga halal. Nah, tidak misalnya waktu memasak itu masak daging ayam kan halal ya gitu, tapi tercampur daging babi, nah, prosesnya jadi haram nanti. Jadi walaupun ayamnya halal, tadinya halal, tapi kalau udah campur daging babi dan sebagainya begitu ya menjadi tidak halal lagi. Nah, 3 kriteria halal ini harus terpenuhi. Halal dari wujudnya, segi zatnya, kemudian cara memperolehnya, dan proses pengolahannya. Nah, yang halal menurut wujudnya tadi, jadi kriterianya tadi, yang halal menurut wujudnya itu yang pertama, makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasulnya. Misalnya di Al-Quran sudah disebutkan bahwa itu halal, itu boleh dikonsumsi, yaitu halal. Atau Rasulullah pernah bersabda begitu, Rasulullah pernah menyampaikan tentang suatu makanan yang itu halal begitu, nah itu menjadi hukum syariat, jadi boleh dikonsumsi atau jadi halal menurut wujudnya. Kemudian makanan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan, makanan itu tidak menjijikkan. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi perbedaan pendapat, karena kriteria menjijikkan itu bisa jadi beda-beda ya. Ada orang yang melihat cacing jijik, ada yang enggak begitu. Nah, itu bisa menjadi perbedaan pendapat. Tapi secara umum yang menjijikkan itu tidak boleh atau haram dikonsumsi. Kemudian makanan yang tidak mendatangkan mudarat. Jadi makanan yang halal itu tidak boleh mendatangkan keburukan, ya keburukan bagi kita, bagi tubuh kita, bagi otak kita, dan seterusnya. Nah, itu halal menurut wujudnya, yang halal itu menurut wujudnya tadi. Nah, kalau dalam hal minuman ini juga hampir sama sebenarnya. Nah, kriteria halalnya yang pertama tidak memabukkan. Nah, minuman yang halal itu enggak boleh bikin mabuk. Kalau awalnya halal begitu, misalnya anggur itu kemudian difermentasi, disimpan lama sekali begitu, yang bikin mabuk ya jadi haram walaupun anggur awalnya halal begitu. Kemudian juga tidak mendatangkan mudarat baik dari kesehatan badan, akal, jiwa maupun akidah, tidak mendatangkan keburukan. Kemudian tidak najis, jadi yang najis ya haram. Air pipis hewan misalnya, lagi pula masa mau minum air pipis ya, jadi itu haram. Kemudian didapat dengan cara halal juga tadi, jadi maka minuman itu harus diperoleh dengan cara yang halal. Nah,
Sebaliknya ini kriteria makanan haram. Kalau yang haram, makanan yang langsung dinyatakan haram dalam Al-Quran. Di Al-Quran sudah disebutkan makanan ini haram. Kemudian makanan yang mendatangkan mudarat, makanan yang mendatangkan keburukan, makanan yang kotor dan menjijikkan. Nah, ini sama tadi ya. Makanan yang didapat dengan cara batil, diperoleh dengan cara yang tidak sah, tidak dibolehkan ya, ada mencuri, menjamret, dan yang mirip-mirip dengan itu, korupsi dan sebagainya, itu menjadi haram. Nah, ini terkait dengan makanan-makanan yang sudah disebutkan haram oleh Allah. Ini nanti silahkan kalian bisa lihat di surah Al-Maidah ayat 3. Ini boleh silahkan dihafalkan juga ini ayatnya. Nah, Ustadz bacakan artinya saja. Ini diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat yang menyebutkan beberapa hal atau beberapa barang yang diharamkan langsung oleh Allah. Jadi hurimat alaikumul maitatu. Jadi yang pertama itu mayit gitu ya, mayit atau dalam hal ini mayit hewan ya bangkai begitu. Nah, bangkai, kemudian wadamu gitu, darah walahmul khinzir, daging babi, kemudian daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Jadi aslinya halal, hewannya halal, misalnya sapi, kerbau gitu, tapi disembelihnya atas nama selain Allah, misalnya demi lautan atau apa begitu, mau dipersembahkan ke laut. Nah, itu jadi haram. Atau hewan yang mati karena tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk hewan lain, diterkam binatang buas. Artinya hewan-hewan yang matinya tidak disembelih begitu ya, matinya tidak disembelih, mati karena hal-hal lain. Nah, itu jadi kayak tadi bangkai. Nah, tapi ada pengecualian untuk bangkai ini ya. Jadi untuk hewan mati ada pengecualian yang masih boleh dikonsumsi atau jadi masih tetap halal, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Nah, jadi kalau bangkai ikan, ikan itu kadang kan sudah mati, di laut mati atau di sungai sudah mati begitu, tapi kalau masih baik, masih bisa dikonsumsi, masih thayyib, nah itu tetap halal walaupun bangkai ya. Nah, kemudian yang terakhir ini kriterianya atau yang disebutkan haram tadi, hewan yang disembelih untuk berhala, disembelih sengaja untuk berhala. Minuman haram, kriterianya yang pertama minuman yang memabukkan tadi.
Jadi semua yang memabukkan itu enggak boleh dikonsumsi, haram dikonsumsi yang bikin mabuk. Walaupun sedikit ya tetap aja haram gitu ya. Minuman yang berasal dari benda najis, ini Ustadz salah tulis ternyata ya. Berasal dari benda najis atau terkena najis. Jadi minuman yang asalnya najis atau udah terkena najis. Nah, najis sudah dipelajari ya dulu di kelas 7. Kemudian minuman yang didapat dengan cara batil, minuman yang didapat dengan cara yang tidak sah, jadi mencuri dan sebagainya. Nah, insya Allah kita harus biasakan, ya memang harus sih, bukan jadi harus selalu mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Jangan sampai kita memakan atau minum yang haram. Nah, kalau kita mengkonsumsi yang halal-halal saja, insya Allah ini diantara yang akan kita peroleh, kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan memiliki akhlakul karimah. Jadi secara otomatis insya Allah ketika yang kita konsumsi itu baik-baik halal-halal, insya Allah kita jadi perbuatannya juga baik, tingkah laku kita jadi baik, kemudian terjaga kesehatannya insya Allah juga, karena yang halal-halal insya Allah ya baik bagi kita, tentu saja dengan keseimbangan sesuai dengan toyib sesuai anjuran-anjuran dokter misalnya. Nah ini insya Allah. Kemudian akibat buruk dari mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Jadi kalau ada yang sempat mengkonsumsi makanan haram, akibatnya amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sungguh sia-sia. Jadi kalau kita sudah sholat, sudah puasa dan sebagainya, tapi karena makanan yang dimakan haram, jadi sholatnya nggak diterima, kan rugi sekali. Kemudian makanan dan minuman haram merusak jiwa, membuat kita memiliki penyakit psikologis, beban mental emosional. Jadi kalau biasa makan atau minum yang haram, jiwanya jadi rusak. Jadi ya bisa jadi mudah marah, mudah stres dan seterusnya. Kemudian menghalangi diri dari mengingat Allah, apalagi minuman yang memabukkan gitu. Saat mabuk mana bisa ingat sama Allah gitu ya. Jadi makanan dan minuman yang haram kalau banyak dikonsumsi ya, itu menjadikan kita tidak bisa zikir, tidak bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini jadi untuk materi pelajaran PAI dan Budi Pekerti hari ini, jadi tentang mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram ya. Jadi harus kita atau mengkonsumsi yang halal-halal saja, nggak boleh. Jadi nggak boleh kalian coba-coba atau nyicipin yang haram gitu. Nanti bisa ya ibadahnya tadi nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan rugi. Cuman pengen nyicipin sesuatu dikit gitu, tapi jadi ibadahnya nggak diterima, jadi nggak bisa zikir, jadi rusak jiwanya begitu kan, langkah ruginya. Nah ini putra putri SMP Desa Mulatul Fuad semuanya, jadi materi kita tentang makanan minuman halal dan makanan minuman haram. Jadi insyaallah kalian sudah paham tadi kriteria-kriterianya,
kriteria makanan halal seperti apa, minuman haram seperti apa. Jadi ketika kalian nanti menemui sesuatu hal-hal tertentu yang bisa jadi membingungkan begitu, kalau di sawah di mana ya, di sekolah begitu ada pohon yang ada buahnya, buah ini halal apa haram. Nah, kalian lihat kriteria di tadi, kriteria halal gimana, kriteria haram bagaimana, insya Allah nanti sudah paham, oh iya ini berarti halal gitu, nggak disebutkan haram di Al-Quran. Nah, itu yang bisa Ustadz sampaikan untuk kali ini. Insyaallah kalau kita manfaatkan ilmu ini akan sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, mari kita tutup dulu dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ada kesalahan dari Ustadz, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.